Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya akan melanjutkan diskusi mengenai korelasi antara tingkat produktivitas dan kesejahteraan. Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah mendiskusikan bagaimana kalau dalam disiplin ekonomi pertumbuhan, ketika kita semakin produktif bekerja, maka teorinya kita akan semakin banyak kesempatan untuk mengakumulasi kapital, untuk mengakumulasi pendapatan, dan itu akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan, berpengaruh positif terhadap well-being, gitu ya, kebahagiaan. Tapi apakah seperti itu? Nah, saya ingin mengambil contoh misalnya tahun lalu ada sebuah berita yang viral di media sosial tentang perceraian Bill Gates dan Melinda Gates. Berita ini menjadi sangat viral karena Bill Gates menjadi salah satu manusia gitu ya, orang terkaya di dunia yang bayangannya harusnya kalau orang tambah kaya itu hidupnya semakin bahagia gitu. Dia memiliki kehidupan yang ideal, yang harmonis dengan keluarga dan lain-lain. Tapi nyatanya kasus perceraian Bill Gates dan Melinda Gates tahun lalu setelah 27 tahun menikah membuat orang bertanya-tanya, apa betul tingkat kekayaan gitu ya, tingkat produktivitas itu berpengaruh positif terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan. Nah, di sini saya tidak ingin apa istilahnya berspekulasi, berbagi opini, tapi yang ingin saya lakukan, saya akan membagikan salah satu artikel jurnal ilmiah yang baru saja diterbitkan tahun ini, yang menurut saya sangat berkorelasi gitu ya, sangat relate dengan isu mengenai tingkat produktivitas dan kesejahteraan. Nah, di artikel ini nanti linknya akan saya bagikan di bawah ya. Jadi ini akan saya tampilkan halaman depan dari artikelnya dari Journal of Personality and Social Psychology. Nah, di jurnal ini, di artikel ini yang judulnya A Meta-Analysis of the Dark Side of the American Dreams. Mungkin sedikit cerita yang saya pahami tentang American Dream itu bagaimana bayangannya di orang-orang di Amerika itu membayangkan hidup yang sempurna, hidup yang bahagia itu ketika bisa berkeluarga, ada bapak ibu, ada anak, lalu keluarga ini tumbuh di lingkungan yang sejahtera gitu ya, punya neighborhood, lingkungan yang sama kira-kira secara ekonomi dan anak-anaknya bisa memperoleh pendidikan tinggi, hidup kaya dan lain-lain. Itu kira-kira the American Dreams ya, yang sangat family oriented. Nah, di artikel ini berusaha untuk mengargumentasi mengenai teori yang disebut sebagai self-determination theory, bahwa tingkat kesejahteraan atau tingkat kebahagiaan itu sebenarnya ditentukan oleh determinasi pribadi kita sendiri, masing-masing. Bagaimana cara kita mendefinisikan kebahagiaan. Jadi, yang dimaksud sebagai self-determination theory adalah bagaimana setiap orang gitu mendefinisikan apa itu kebahagiaan yang dibentuk dari dua macam aspirasi. Yang pertama itu adalah aspirasi intrinsik, itu ya, atau aspirasi yang datang dari dalam, dan yang kedua itu adalah aspirasi ekstrinsik atau aspirasi yang datang dari luar manusia itu sendiri. Nah, yang menarik dari artikel penelitian ini menurut saya karena dia mencoba artikel ini mencoba untuk memproblematisasi apakah betul gitu semakin besar semakin banyak akumulasi kapital yang dimiliki seseorang itu berkorelasi positif terhadap tingkat kesejahteraannya, akan membuat orang itu semakin bahagia gitu ya, karena pandangan secara mainstream melihat orang yang punya banyak uang itu hidupnya akan lebih bahagia. Nah,
Apa yang dilakukan dalam penelitian ini? Jadi penelitian ini berusaha untuk melakukan systematic review begitu dengan total sampelnya hampir 70.000 lebih sampel yang digunakan. Dan meta analitiknya itu ada empat analisa yang dilakukan gitu ya. Yang pertama mengukur tingkat aspirasi intrinsik terhadap kesejahteraan, lalu tingkat aspirasi intrinsik terhadap ketidaksejahteraan gitu ya. Lalu yang ketiga itu mengukur tingkat aspirasi ekstrinsik terhadap kesejahteraan, dan yang keempat mengukur tingkat aspirasi ekstrinsik terhadap ketidaksejahteraan. Jadi 4 itu yang dilakukan. Dan oh ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan aspirasi intrinsik dan apa yang dimaksud dengan aspirasi ekstrinsik gitu. Aspirasi intrinsik adalah aspirasi-aspirasi yang berasal dari diri kita, aspirasi intrinsik itu adalah aspirasi yang kira-kira areanya itu berasal dari diri kita sendiri, seperti bagaimana personality kita bisa tumbuh, hubungan kita dengan orang lain, eh, apa apa kontribusi kita terhadap komunitas di sekitar kita, begitu, atau juga kesehatan. Nah, sementara aspirasi ekstrinsik atau yang berasal di luar dari apa yang bisa kita kontrol, misalnya contoh kekayaan, ketenaran, eh, kecantikan gitu ya, kepopuleran, itu sesuatu yang sifatnya di luar, ekstrinsik dan tidak bisa kita kontrol. Nah, yang menarik adalah dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa aspirasi-aspirasi yang sifatnya intrinsik itu, aspirasi yang datang dari dalam, itu memiliki korelasi yang positif terhadap kesejahteraan. Sementara aspirasi yang datang dari dalam itu memiliki korelasi yang negatif terhadap ketidaksejahteraan. Artinya apa? Yang saya pahami adalah artinya ketika kita memiliki aspirasi-aspirasi yang sebenarnya datang dari diri kita sendiri, kita ingin tumbuh, kita ingin merasa lebih bermanfaat, kita ingin merasa lebih sehat, kita ingin merasa lebih lebih bisa memiliki hubungan yang berkualitas dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, aspirasi-aspirasi yang seperti itu memiliki korelasi yang positif terhadap kesejahteraan menurut penelitian ini ya. Lalu, sebaliknya, aspirasi-aspirasi yang sifatnya ekstrinsik, seperti ingin lebih kaya, ingin lebih cantik, ingin lebih populer, ingin lebih dihormati, ingin lebih disegani, disayangi gitu oleh orang lain, itu memiliki korelasi yang negatif terhadap kesejahteraan begitu. Atau di sini disebutkan justru aspirasi-aspirasi yang sifatnya ekstrinsik itu memiliki korelasi yang positif terhadap ketidaksejahteraan. Artinya apa? Kalau kita mendefinisikan kebahagiaan kita dari aspirasi-aspirasi yang bersifat ekstrinsik, seperti ingin lebih cantik, lebih populer, lebih kaya, dan lain-lain, maka yang terjadi adalah kita akan semakin memupuk rasa ketidaksejahteraan, akan semakin memupuk memupuk apa istilahnya bottomless pit itu ya, akan semakin menggali rasa ketidakbahagiaan itu sendiri. Nah, itu yang berusaha disampaikan yang saya pahami ya dari artikel ini. Tapi tentu saja bisa jadi apa yang saya pahami mungkin ada kekeliruannya, ada kekurangannya. Silahkan Anda bisa membaca juga, ikut baca juga yuk artikel jurnal ini, linknya ada di bawah yang open access, dan nanti kita bisa Anda bisa mengoreksi seandainya ada kekeliruan dari saya. Nah, terakhir nih, yang ingin saya sampaikan apa sih sebenarnya maksud dari korelasi antara produktivitas dan juga kesejahteraan gitu. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa terpapar dengan ide bahwa yang dimaksud dengan sukses itu adalah dilihat dari seberapa besar gajinya, lalu
title-nya apa gitu ya. Kalau dalam pendidikan apakah sudah doktor atau profesor begitu, atau kalau dalam dunia kerja apakah level manager, direktur, apa komisaris gitu ya, atau dan lain-lain. Tapi sebenarnya hal yang ingin disampaikan dalam paper ini adalah bisa jadi ada lebih banyak sekali, ada lebih banyak variabel yang bisa kita pakai untuk menentukan kesejahteraan kita sendiri, atau disebut tadi self determination theory. Nah, bisa jadi title pekerjaan itu tidak begitu banyak prosentasenya. Gaji penting, memang penting, tapi tidak menggambarkan keseluruhan definisi kita terhadap sejahtera. Perlu juga mungkin kita mempertimbangkan apakah kita punya waktu luang, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga, apakah kita melakukan hal yang kita suka, atau kita sebenarnya melakukan hal yang terpaksa kita lakukan dalam pekerjaan, apakah secara fisik kita sehat, apakah secara mental kita sehat. Nah, itu mungkin itu adalah mungkin beberapa contoh um, variabel yang bisa kita pakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau tingkat kebahagiaan. Nah, mungkin dari saya pribadi, artikel ini mengingatkan saya kembali bahwa makna dari kesejahteraan, makna dari kebahagiaan itu tidak melulu bisa diukur dari ukuran-ukuran pertumbuhan atau ukuran-ukuran yang bersifat angka begitu ya, tapi juga ada faktor-faktor lain yang memperluas definisi mengenai kesejahteraan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.